Nah, dulu. Oke, gitu balik di part berapa nih, Mbak? Lupa nih. Part 4 itu Ibu akan jelaskan tentang beragaman makhluk hidup. Mungkin nggak terlalu detail. Kalian sudah tahu bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama itu ada kingdom Monera, itu adalah kelompoknya bakteri. Terus ada kingdom Protista. Ini agak kompleks ya. Jadi Protista itu dia ada yang Protista mirip tumbuhan, tapi dia bukan tumbuhan. Ada Protista mirip hewan, tapi dia bukan hewan. Dan ada Protista mirip jamur, tapi bukan jamur. Jadi ada jamur air dan jamur lendir. Terus yang ketiga ada kingdom atau kerajaan fungi. Fungi itu jamur, ada jamur tiram, kuping, ada jamur merang. Terus yang keempat ada kingdom plante atau tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kingdom yang terbesar adalah kingdom animalia atau hewan. Nah, untuk Monera, untuk kingdom Monera, Protista dan fungi aku nggak akan terlalu bahas di sini. Ibu di sini akan bahas yang pertama adalah tentang kingdom plante. Jadi tumbuhan itu dia pada dasarnya terbagi jadi 3 kelompok. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan yang terakhir ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, perbedaan pokok antara ketiga jenis kelompok ini, yang pertama adalah tentang bagian tubuhnya. Untuk Bryophyta atau lumut itu dia belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi dia tuh ada struktur yang mungkin mirip daun, ada struktur yang mirip akar, ada struktur yang mungkin mirip batang, tapi itu bukan akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Terus kalau paku dan tumbuhan biji itu dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi bisa dibedakan nih, oh yang ini akarnya, yang ini batangnya, yang ini daunnya, itu udah kelihatan. Terus kalau dilihat dari keberadaan berkas pengangkut atau berkas pembuluh, di mana berkas pengangkut itu ada 2, yaitu ada silem, pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan yang kedua ada phloem. Phloem itu dia berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Berkas pembuluh atau berkas pengangkut itu tuh kayak pipa bentuknya yang ada di dalam tumbuhan, di batang, dari batang. Kalau dalam batang itu kan panjang. Batang itu kan panjang. Nah, itu sebenarnya dia banyak pipanya di dalam itu. Nah, itu adalah pipanya, ada yang pipa silem, ada yang pipa phloem. Nah, kalau tumbuhan lumut itu dia belum memiliki silem dan phloem. Makanya Tuhan itu menciptakan lumut itu bentuknya cuma lembaran dan dia nempel di permukaan tanah. Jadi kalau dia mau ngambil air tuh dia tinggal nyerap gitu loh. Sedangkan kalau tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji itu dia kan udah tinggi. Makanya Allah melengkapinya dengan keberadaan silem dan phloem yang untuk mempermudah proses pengangkutan tadi. Berikutnya kalau dari alat perkembangbiakan, kalau lumut dan paku itu masih menggunakan spora. Jadi kalau di paku itu biasanya sporanya itu kalau kalian lihat di daun tumbuhan paku bagian bawah itu dia biasanya kayak ada bintik-bintik yang kayak hitam-hitam. Nah, itu dia sebenarnya adalah kumpulan spora di situ. Sedangkan kalau tumbuhan berbiji itu dia berkembang biaknya dengan biji. Nah, sekarang kita fokus ke tumbuhan berbiji dulu. Nah, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta itu dia terbagi jadi 2 tadi. Yang pertama ada Gymnosperma, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, di mana bakal bijinya itu dia tidak dilindungi oleh daun buah, contohnya kayak gini. Terus kalau Amniosperma atau tumbuhan berbiji tertutup, bakal bijinya itu ditutupi oleh daun buah yang nanti biasanya berkembang jadi buah yang beberapa bisa kita makan. Nah, Amniosperma sendiri itu terbagi jadi 2 lagi, ada monokotil dan yang kedua ada dikotil. Monokotil lah, mono itu satu. Jadi monokotil itu adalah tumbuhan yang dia berbiji satu. Maksudnya itu dia adalah berbiji yang tidak berbelah. Jadi bijinya itu tidak bisa membelah secara alami. Kedua ada dikotil atau tumbuhan yang berbiji yang terbelah. Maksudnya adalah tumbuhan yang dia bijinya itu bisa membelah jadi 2 secara alami. Terus berikutnya kalau dilihat dari akarnya, monokotil itu dia akarnya serabut. Jadi akarnya itu semuanya ukurannya hampir sama. Sedangkan kalau dikotil itu dia akarnya tunggang. Akar tunggang itu dia ada 1 akar utama dan ada cabang-cabang akar lain yang lebih kecil. Kalau dilihat dari batangnya, jadi kalau monokotil itu dia pembuluh angkutnya itu dia letaknya menyebar. Tapi kalau dikotil itu dia pembuluh angkutnya itu membentuk lingkaran. Di mana membentuk lingkaran itu di antara pembuluh angkut atau di antara silem dan phloem
itu terdapat namanya kambium. Nah, kambium inilah yang membentuk jaringan kayu. Semua tumbuhan dikotil itu dia adalah tumbuhan yang berkayu, sedangkan semua tumbuhan monokotil itu dia tumbuhan berbiji yang tidak berkayu. Dilihat dari daunnya, monokotil itu dia tulang daunnya sejajar, tapi kalau dikotil itu dia tulang daunnya ada dua, ada yang dia menjari, ada yang dia menyirip. Terus yang terakhir dari bunganya, jadi bagian bunga, kalau monokotil bagian bunganya itu dia biasanya berjumlah 3, 6 maupun kelipatannya, jadi 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau dikotil itu dia bagian bunganya berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya, jadi 4, 8, 12 dan seterusnya, atau 5, 10, 15 dan seterusnya. Itu adalah perbedaan antara tumbuhan dikotil monokotil dan tumbuhan paku, tumut, dan tumbuhan biji. Oke, itu sedikit penjelasan tentang kingdom plantae. Nanti kalau kalian ingin penjelasan yang lebih detail, nanti bisa baca di buku paket maupun LKS. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh silahkan komen di bawah sini, atau bisa tanya langsung ke Bu Nisa, ke ruang guru, atau boleh juga WA maupun DM. Oke, sekian. Kita jumpa lagi di part 5. Dadah!